Sejarah NU oleh Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Pahamilah sejarah Nahdlatul Ulama, NU, edisi spesial memperingati Harlah NU. Ulama-ulama Indonesia di Haromain, embrio NU di Indonesia. Banyak di antara kita yang kepaten obor, kehilangan sejarah, terutama generasi-generasi muda. Hal itu pun tidak bisa disalahkan, sebab orang tua kita, sebagian jarang memberitahu apa dan bagaimana sebenarnya Nahdlatul Ulama itu. Karena pengertian-pengertian mulai dari sejarah bagaimana berdirinya NU, bagaimana perjuangan-perjuangan yang telah dilakukan NU, bagaimana asal-usul atau awal mulanya Kiai Haji Hashim Asy'ari mendirikan NU dan mengapa Ahlus Sunnah wal Jamaah harus diberi wadah di Indonesia ini. Dibentuknya NU sebagai wadah Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan semata-mata Kiai Haji Hashim Asy'ari ingin berinovasi, tapi memang kondisi pada waktu itu sudah sampai pada kondisi doruri, wajib mendirikan sebuah wadah. Kesimpulan bahwa membentuk sebuah wadah Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia menjadi satu keharusan, merupakan buah dari pengalaman ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama pada rentang waktu pada tahun 1200 Hijriah sampai 1350 Hijriah. Pada kurun itu ulama Indonesia sangat mewarnai dan perannya dalam menyemarakkan kegiatan ilmiah di Masjidil Haram tidak kecil. Misal diantaranya ada seorang ulama yang sangat terkenal, tidak satupun muridnya yang tidak menjadi ulama terkenal, ulama-ulama yang sangat tabahur fi ilmi syariah fi thoriqoh wa fi ilmi tasawuf, ilmunya sangat melaut luas dalam syariah, thoriqoh dan ilmu tasawuf. Di antaranya dari Sambas, Ahmad bin Abdus Samad Sambas. Murid-murid beliau banyak yang menjadi ulama-ulama besar seperti Kiai Yolha Gunung Jati Cirebon. Kiai Yolha ini adalah kakek dari Kiai Syarif Wonopringgo, Pekalongan. Muridnya yang lain, Kiai Syarifuddin bin Kiai Zainal Abidin bin Kiai Muhammad Yolha. Beliau diberi umur panjang, usianya 100 tahun lebih. Adik seperguruan beliau diantaranya Kiai Ahmad Kholil Bangkalan. Kiai Kholil lahir pada tahun 1227 Hijriah, dan diantaranya murid-murid Syekh Ahmad Sambas yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Bantani, yang menurunkan anak murid, yaitu Syekh Abdul Aziz Cibeber dan Kiai Asnawi Banten. Ulama lain yang sangat terkenal sebagai ulama ternama di Masjidil Haram adalah Kiai Nawawi Al-Bantani. Beliau lahir pada tahun 1230 Hijriah dan meninggal pada tahun 1310 Hijriah bertepatan dengan meninggalnya Mufti Besar Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Ulama Indonesia yang lainnya yang berkiprah di Masjidil Haram adalah Sayyid Ahmad An-Nahrawi Al-Banyumasi. Beliau diberi umur panjang. Beliau meninggal pada usia 125. Tidak satu pun pengarang kitab di Haromain, Mekah Madinah, terutama ulama-ulama yang berasal dari Indonesia yang berani mencetak kitabnya sebelum ada pengesahan dari Sayyid Ahmad An-Nahrawi Al-Banyumasi. Syekh Abdul Qadir Al-Bantani murid lain Syekh Ahmad bin Abdus Samad Sambas, yang mempunyai murid Kiai Abdul Latif Cibeber dan Kiai Asnawi Banten. Adapun ulama-ulama yang lain yang ilmunya luar biasa adalah Sayyidi Syekh Ubaidillah Surabaya. Beliau melahirkan ulama yang luar biasa yaitu Kiai Abu Ubaidah Giren Talang Tegal, Ponpes atau Hidiyah, terkenal sebagai Imam Asy'arinya Indonesia, dan melahirkan seorang ulama aulia besar, Sayyidi Syekh Muhammad Ilyas Sukaraja, guru dari guru saya Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Malik. Yang mengajak Syekh Muhammad Ilyas mukim di Haromain yang mengajak adalah Kiai Abu Ubaidah tersebut, di Jabal Abil Gubay, di Syekh Sulaiman Zuhdi. Di antara murid-muridnya lagi di Mekah adalah Sayyidi Syekh Abdullah Tegal, lalu Sayyidi Syekh Abdullah Wahab Rohan Medan, Sayyidi Syekh Abdullah Batangpao, Sayyidi Syekh Muhammad Ilyas Sukaraja, Sayyidi Syekh Abdul Aziz bin Abdus Samad Al-Bimawi, dan Sayyidi Syekh Abdullah dan Sayyidi Syekh Abdul Manan, tokoh pendiri Termas sebelum Kiai Mahfuz dan sebelum Kiai Dimyati. Di zaman Sayyidi Syekh Ahmad Hatib Sambas ataupun Sayyidi Syekh Sulaiman Zuhdi, murid yang terakhir adalah Sayyidi Syekh Ahmad Abdul Hadi Giri Kusumo daerah Meranggen. Inilah ulama-ulama Indonesia di antara tahun 1200 Hijriah sampai tahun 1350, termasuk Syekh Bakir Zainal Abidin Jogja, Kiai Idris Jamsaren, dan banyak tokoh-tokoh pada waktu itu yang di Haromain. Seharusnya kita bangga dari warga keturunan bangsa kita cukup mewarnai di Haromain. Beliau-beliau memegang peranan yang luar biasa. Salah satunya guru saya sendiri Sayyidi Syekh Abdul Malik yang pernah tinggal di Haromain dan mengajar di Masjidil Haram khusus ilmu tafsir dan hadits selama 35 tahun. Beliau adalah muridnya Syekh Mahfuz at-Turmuzi. Mengapa saya ceritakan yang demikian?
Kita harus mengenal ulama-ulama kita dahulu yang menjadi mata rantai berdirinya NU kalau dalam hadits itu betul-betul tahu sanadnya. Bukan hanya katanya-katanya saja. Jadi kita harus tahu dari mana saja ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diambil oleh Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bukan sembarang orang tapi yang benar-benar orang-orang tabahur ilmunya, dan mempunyai makomah, kedudukan yang luar biasa. Namun sayang peran penting ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di Haramain pada masa itu, pada saat Syarif Hussein berkuasa di Hijaz, khususnya ulama yang dari Indonesia tidak mempunyai wadah. Kemudian hal itu dipikirkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di samping mempunyai latar belakang dan alasan lain yang sangat kuat sekali. Menjelang berdirinya NU beberapa ulama besar kumpul di Masjidil Haram. Ini sudah tidak tertulis dan harus dicari lagi narasumber-narasumbernya. Beliau-beliau menyimpulkan sudah sangat mendesak berdirinya wadah bagi tumbuh kembang dan terjaganya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya diistihorohi oleh para ulama-ulama Haramain, lalu mengutus Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk pulang ke Indonesia agar menemui dua orang di Indonesia. Kalau dua orang ini mengiyakan jalan terus, kalau tidak jangan diteruskan. Dua orang tersebut yang pertama Habib Hasyim bin Umar bin Toha bin Yahya Pekalongan, yang satunya lagi Mbah Kholil Bangkalan. Oleh sebab itu tidak heran jika Muktamar NU yang kelima dilaksanakan di Pekalongan tahun 1930 Masehi untuk menghormati Habib Hasyim yang wafat pada itu. Itu suatu penghormatan yang luar biasa, tidak heran kalau di Pekalongan sampai 2 kali menjadi tuan rumah Muktamar Thoriqoh. Tidak heran karena sudah dari sananya, kok tahu ini semua sumbernya dari mana? Dari seorang yang soleh? Kiai Irfan. Suatu ketika saya duduk-duduk dengan Kiai Irfan, Kiai Abdul Fattah dan Kiai Abdul Hadi. Kiai Irfan bertanya pada saya, kamu ini siapanya Habib Hasyim? Yang menjawab pertanyaan itu adalah Kiai Abdul Fattah dan Kiai Abdul Hadi. Ini cucunya Habib Hasyim Yai. Akhirnya saya diberi wasiat, mumpung saya masih hidup tolong catat sejarah ini. Mbah Kiai Hasyim Asy'ari datang ke tempatnya Mbah Kiai Yasin. Kiai Sanusi ikut serta pada waktu itu. Di situ diiringi oleh Kiai Asnawi Kudus, terus diantar datang ke Pekalongan. Lalu bersama Kiai Irfan datang ke kediamannya Habib Hasyim. Begitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari duduk, Habib Hasyim langsung berkata, Kiai Hasyim Asy'ari, silakan laksanakan niatmu kalau mau membentuk wadah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya rela tapi tolong saya jangan ditulis. Itu wasiat Habib Hasyim, terus Kiai Hasyim Asy'ari merasa lega dan puas. Kemudian Kiai Hasyim Asy'ari menuju ke tempatnya Mbah Kiai Kholil Bangkalan. Kemudian Mbah Kiai Kholil bilang sama Kiai Hasyim Asy'ari, laksanakan apa niatmu saya ridho seperti ridhonya Habib Hasyim tapi saya juga minta tolong nama saya jangan ditulis. Kata Kiai Hasyim Asy'ari ini bagaimana Kiai? Kok tidak mau ditulis semua? Terus Mbah Kiai Kholil menjawab, kalau mau tulis silakan tapi sedikit saja. Itu tawadunya Mbah Kiai Ahmad Kholil Bangkalan, dan ternyata sejarah tersebut juga dicatat oleh Gus Dur. Inilah sedikit perjalanan Nahdlatul Ulama, NU. Inilah perjuangan pendiri Nahdlatul Ulama. Para pendirinya merupakan tokoh-tokoh ulama yang luar biasa. Makanya hal-hal yang demikian itu tolong ditulis. Agar anak-anak kita itu tidak terpengaruh oleh yang tidak-tidak, sebab mereka tidak mengetahui sejarah. Anak-anak kita saat ini banyak yang tidak tahu, apa sih NU itu? Apa sih Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Lah ini permasalahan kita.